Nen. Dalam dunia fiksi karya Yoshihiro Togashi, Nen berdiri sebagai salah satu sistem kekuatan dengan struktur regulasi paling kompleks dan rasional yang pernah diciptakan. Nen adalah kemampuan untuk memanipulasi energi kehidupan atau aura yang mengalir di dalam tubuh manusia. Kreativitas sistem ini terletak pada pembagian 6 kategori utama: enhancement, transmutation, conjuration, emission, manipulation, dan specialization, di mana kemampuan akhir setiap pengguna akan sangat dipengaruhi oleh bakat, alami, serta kepribadian mereka. Sistem Nen menuntut adanya kondisi pertukaran yang adil melalui mekanik sumpah dan ikatan. Semakin besar risiko atau batasan yang diterapkan oleh seorang pengguna, maka akan semakin masif pula lonjakan kekuatan yang dihasilkan. Hal ini membuat dinamika pertempuran di dalam anime ini tidak pernah ditentukan oleh sekadar siapa yang memiliki energi terbesar, melainkan pada keunggulan strategi, analisis taktis, dan perang psikologis. Stan dipopulerkan oleh Hirohiko Araki. Stan mengubah paradigma sistem kekuatan konvensional dengan cara mentransformasikan energi spiritual menjadi manifestasi fisik visual yang berdiri di samping penggunanya. Stan didefinisikan sebagai perwujudan dari jiwa, karakteristik, dan kondisi mental seseorang yang membuat variasi kemampuannya menjadi benar-benar tidak terbatas dan berpola acak. Kreativitas sistem kekuatan ini tidak terpaku pada daya hancur destruktif fisik, melainkan pada manipulasi konsep-konsep abstrak tingkat tinggi, mulai dari penghentian arus waktu, manipulasi hukum cuaca, hingga kendali atas probabilitas keberuntungan absolut. Pertempuran Stan memaksa para karakter untuk berpikir secara lateral, di mana kemampuan yang terlihat sederhana atau tidak berguna sekalipun dapat membalikkan keadaan secara instan jika digunakan pada ruang dan timing geografi yang tepat. Alkemi. Sistem kekuatan alkimia di dalam semesta karya Hiromu Arakawa ini memiliki daya tarik yang sangat kuat karena dibangun di atas fondasi hukum sains fiksi yang terasa sangat realistis dan syarat akan nilai filosofi. Alkimia beroperasi secara mutlak di bawah hukum pertukaran setara, sebuah prinsip konseptual yang menyatakan bahwa untuk memperoleh sesuatu maka harus ada sesuatu dengan nilai setara yang dikorbankan. Proses alkimia terbagi ke dalam 3 tahap taktis yang kaku: comprehension, deconstruction, reconstruction. Batasan hukum alam ini membuat para pengguna alkimia tidak bisa menciptakan materi dari ketiadaan. Mereka harus memanfaatkan elemen geografis di sekitar untuk diubah bentuk energinya. Regulasi yang logis ini memberikan beban naratif yang berat, di mana setiap kekuatan yang dikeluarkan selalu memiliki harga biologis maupun material yang harus dibayar secara instan. Cursed Energy. G.G. Akutami menciptakan sistem kekuatan energi kutukan dengan memanfaatkan aspek psikologis negatif manusia seperti rasa takut, dendam, dan kesedihan sebagai bahan bakar utamanya. Energi mentah ini kemudian dialirkan melalui tubuh untuk memicu teknik kutukan bawaan yang unik pada setiap individu. Salah satu puncak kreativitas dari sistem ini adalah konsep perluasan domain atau domain expansion, sebuah perwujudan wilayah mental pengguna yang dimaterialisasikan ke dalam ruang dimensi fisik menggunakan energi kutukan berskala masif. Di dalam domain tersebut, seluruh serangan milik pengguna dijamin 100% mutlak mengenai target tanpa bisa dihindari secara fisik. Sistem ini juga memiliki mekanik manipulasi psikologis melalui showing one's cards, di mana pengguna secara sengaja membocorkan cara kerja kekuatannya kepada musuh demi mendapatkan peningkatan efektivitas serangan sebagai imbalan taktis. Devil Fruits. Buah iblis adalah sistem kekuatan ikonik di dalam semesta lautan karya Eiichiro Oda yang menawarkan tingkat diversifikasi kemampuan paling radikal. Diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar: Paramechia yang memanipulasi tubuh atau lingkungan, Logia yang mengubah struktur biologis menjadi elemen alam murni, dan Zoan yang memberikan kemampuan transformasi, fase hewan. Sistem ini memberikan ruang kreativitas yang sangat luas tanpa batas hukum fisika. Keunikan sistem ini terletak pada bagaimana karakteristik bawaan buah yang terlihat konyol atau tidak masuk akal dapat dikembangkan secara taktis melalui fase kebangkitan. Efek samping absolut berupa hilangnya kemampuan berenang bagi seluruh penggunanya menciptakan sebuah dinamika risiko tinggi yang konstan, mengingat geografi dunia mereka didominasi oleh wilayah perairan ekstrim. Quirks.
Dalam semesta fiksi karya Kohei Horikoshi, sistem kekuatan bernama Quirk diintegrasikan sebagai sebuah manifestasi evolusi biologis manusia, di mana hampir 80% dari populasi global terlahir dengan mutasi genetik yang memberikan kemampuan supernatural yang unik. Karena Quirk diperlakukan sebagai bagian dari organ fisik tubuh, sistem kekuatan ini memiliki batas stamina dan kelemahan biologis yang sangat nyata. Misalnya, seorang pengguna elemen api dapat mengalami gejala overheating jika menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Kreativitas dari sistem ini terpancar melalui bagaimana para karakter melakukan kombinasi taktis antar kemampuan yang berbeda total saat bertarung dalam formasi tim, serta bagaimana faktor genetika dapat memicu fenomena perpaduan atau evolusi kekuatan yang tidak terduga sejak usia dini. Breathing Styles. Koyoharu Gotouge merancang teknik pernapasan sebagai sebuah sistem kekuatan yang berfokus pada optimalisasi batas fisik dan biologi tubuh manusia biasa agar dapat menandingi regenerasi monster para iblis. Melalui pola pengaturan napas ekstrim yang mengalirkan oksigen secara masif ke dalam setiap sel darah, para pemburu iblis dapat melipat gandakan kekuatan otot, kecepatan motorik, dan fokus mental mereka hingga level tertinggi. Kreativitas sistem ini diperkuat oleh representasi visual elemen alam, seperti air, api, petir, hingga batu, yang diintegrasikan secara indah ke dalam setiap bentuk jurus tebasan pedang. Visualisasi artistik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kosmetik pelengkap, melainkan merepresentasikan arah pergerakan, ritme, dan momentum taktis dari gaya bertarung sang pengguna di medan laga. Geese. Geese adalah manifestasi kekuatan supernatural konseptual yang diberikan melalui kontrak mistis di mana bentuk kemampuannya akan berekspresi secara berbeda pada setiap individu, tergantung pada hasrat terdalam yang tersembunyi di dalam jiwa mereka. Salah satu contoh penerapan paling absolut dari sistem ini ada pada karakter Lelouch VI Britannia, yang memiliki variasi Geese berupa perintah absolut. Kemampuan ini memungkinkan pengguna untuk membajak sistem saraf dan kesadaran target secara instan, hanya melalui kontak mata langsung, memaksa target untuk mematuhi perintah apapun tanpa ada ruang penolakan fisik maupun mental. Meskipun terlihat sederhana dan sangat overpowered, sistem kekuatan ini menuntut akurasi main game dan perencanaan taktis yang sangat matang karena adanya batasan ketat, seperti hanya dapat digunakan satu kali saja kepada orang yang sama sepanjang hidup mereka.